Dibandingkan organisasi internasional lainnya, mungkin saat ini BRICS bisa dibilang menjadi organisasi primadona yang paling marak diperbincangkan oleh banyak orang. Bukan hanya saja karena image-nya yang dipersepsikan sebagai kelompok perlawanan anti-Barat, namun juga sebab sepak terjangnya yang selama ini banyak mendukung peran negara-negara ekonomi baru yang sedang bangkit untuk bersuara lebih lantang di panggung politik internasional. Secara keseluruhan, kumpulan negara-negara BRICS mewakili 46% jumlah populasi dunia, 25% wilayah daratan dunia, serta besaran kombinasi ukuran ekonomi mereka dengan akumulasi keseluruhan mencapai 28,5 triliun dolar Amerika Serikat. Dalam sejarahnya, akronim kelompok BRICS bermula dari BRIC tanpa S di belakangnya. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang ekonom dari Goldman Sachs pada 2001 yang bernama Jim O'Neill berdasarkan paper yang ia terbitkan untuk menggambarkan negara-negara mayoritas pusat ekonomi baru yang sedang bangkit dan berpotensi menjadi penantang bagi negara-negara ekonomi maju yang sudah ada. Negara-negara ekonomi baru itu adalah Brazil, Rusia, India, dan Cina. Memang, semua negara itu kini semakin menunjukkan taring ekonominya di kancah global. Rusia yang sempat terseok-seok di masa-masa awal pasca runtuhnya Uni Soviet sudah semakin stabil. Walau hingga saat ini, sebenarnya negara tersebut masih harus berjibaku menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari Barat. Begitupun Cina. Setelah berhasil melalui suksesi kepemimpinan dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping pasca Mao wafat, tangan dingin Deng berhasil mengubah wajah Cina dari yang melarat dan miskin menjadi negara yang kaya raya dan maju seperti sekarang ini. Terjadi lompatan perkembangan ekonomi yang jauh dan begitu cepat dalam takdir kemajuan perekonomian Cina. Cina berkembang pesat, melampaui negara-negara Asia lainnya, bahkan dunia. Juga India dan Brazil. Dua negara berkembang tersebut kini semakin menunjukkan progres ekonominya yang cemerlang di tengah persaingan ekonomi pasar dunia yang semakin sengit. Makanya, munculnya BRIC tanpa S yang diperkenalkan oleh Jim O'Neill di sekitar tahun 2001 bukan sekedar pepesan kosong belaka tanpa dasar. Wajar jika ia menyebut negara-negara ini sebagai rival baru di masa depan bagi negara-negara ekonomi maju barat yang telah lama mewarnai panggung perekonomian dunia. Kemajuan ekonomi negara-negara berkembang tersebut terus menunjukkan performa luar biasa hingga sekarang. Sementara itu, munculnya BRICS merupakan langkah awal bangkitnya kesadaran masing-masing negara di dalam organisasi bahwa mereka memerlukan sebuah kendaraan bersama yang mampu membawa mereka ke puncak kemajuan ideal di mana kemakmuran di negara-negara berkembang bisa diwujudkan dan peran mereka semakin diakui di panggung internasional. Faktor kerjasama ekonomi di antara negara-negara ekonomi yang sedang bangkit memang menjadi tujuan utama dibentuknya BRICS. Perlu sebuah terobosan penting yang bisa melindungi kepentingan tiap-tiap anggota agar kebangkitan ekonomi negara-negara berkembang tersebut bisa dimaksimalkan. Selain itu, ada kebutuhan krusial dari pembentukan kelompok BRICS seperti ini, yakni untuk meminimalisir serta mengantisipasi gejolak ekonomi dan krisis yang dapat muncul kapan saja, sehingga mereka bisa mengambil langkah bersama dan saling membantu dalam menghadapi anomali ekonomi tersebut. Menariknya, jika Jim O'Neill hanya sekedar menyebut istilah ini dalam papernya, justru Vladimir Putin, Presiden Rusia lah yang menginisiasi kelompok BRIC ini benar-benar menjadi kenyataan dan akhirnya organisasi tersebut eksis sampai sekarang. Sejarah terbentuknya BRICS bermula dari perbincangan informal di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. Ketika itu, Putin menginisiasi pertemuan perdana tersebut. Pertemuan ini diawali dengan rapat informal tingkat menteri di antara negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Semuanya saat itu diwakili atau direpresentasikan oleh menteri luar negeri masing-masing negara, kecuali India, yang ketika itu mendelegasikan menteri pertahanannya sebagai utusan rapat informal awal. Hasilnya, saat itu, kesemua utusan negara sepakat untuk memperkuat sekaligus memperluas kerjasama multilateral di antara mereka. Berikutnya, pertemuan lanjutan terjadi berturut-turut di beberapa momen dalam 2 tahun selanjutnya. Pertama, tertanggal 16 Mei 2008 di kota Yekaterinburg, Rusia, dan berikutnya pada tanggal 9 Juli 2008 di Tokyo, Jepang, sewaktu pertemuan antar negara G8 berlangsung.
Perbincangan di antara kedua pertemuan tersebut pastinya diduga tidak jauh untuk menyamakan persepsi di antara mereka terkait isu global yang terjadi, sekaligus untuk melakukan persiapan peluncuran resmi kelompok BRICS di tahun 2009 di tahun berikutnya. Dan benar saja, di tahun 2009 masih di kota yang sama di Yekaterinburg, Rusia, kota ini telah menjadi saksi bisu terbentuknya BRICS secara resmi dan sah. Dari sinilah tonggak sejarah BRICS muncul untuk pertama kali. Mereka berhasil merumuskan tujuan dan misi dari organisasi ini. Dalam klausul dokumen yang disetujui dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dari 4 negara, Brazil, India, Rusia, Cina, sepakat. Saya kutip langsung berdasar informasi website resmi mereka sepakat untuk mendorong dialog dan kerjasama antar negara secara bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka dan transparan. Dialog dan kerjasama negara-negara BRICS tidak hanya kondusif untuk melayani kepentingan bersama negara-negara ekonomi pasar berkembang dan negara-negara berkembang, tetapi juga untuk membangun dunia yang harmonis, damai abadi, dan sejahtera bersama. Dan sejak dideklarasikan di tahun 2009 tersebut, keanggotaan BRICS semakin hari semakin menarik partisipasi negara berkembang lainnya untuk bergabung. Barulah di tahun 2010, Afrika Selatan secara resmi ikut serta dalam keanggotaan di dalamnya, yang akhirnya penambahan satu negara tersebut mengubah akronim kelompok BRICS dengan tambahan S di belakangnya yang berarti South of Africa. Menurut catatan Mario Ferragamo, keanggotaan Afrika Selatan di dalam kelompok ini sebenarnya tidak terlepas dari peran Cina yang turut mengundangnya. Sehingga lengkap sudah BRICS dengan tambahan S yang seperti kita kenal saat ini terbentuk di tahun 2010 yang dimantapkan dengan keikutsertaan Afrika Selatan sebagai anggota baru. Namun karena euforia keanggotaan semakin membesar, di tahun-tahun berikutnya keanggotaan organisasi ini akhirnya semakin diperluas, utamanya pada tahun 2023 yang lalu yang oleh Mario Ferragamo tahun tersebut disebut, saya kutip langsung, sebagai gelombang ekspansi berikutnya, di mana pertambahan keanggotaan meliputi berbagai negara seperti Iran, Saudi Arabia, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Awalnya ada satu tambahan negara lainnya yang berpotensi bergabung dalam gelombang ini, yakni Argentina. Namun di bawah Presiden Javier Milei, Argentina urung bergabung. Alih-alih, Milei mencela kelompok organisasi ini sebagai komunis. Tapi pamor BRICS tidak malah terhenti hanya karena celaan dan kritik itu. Meski menimbulkan pro kontra, minat keanggotaan tetap tinggi, sebagaimana tercermin dari banyaknya aplikasi keanggotaan di antara negara-negara berkembang yang ingin bergabung. Bahkan, dengan semakin membludaknya proposal keanggotaan, mekanisme penetapan anggota dalam organisasi ini akhirnya memicu perdebatan di antara para pendirinya. Dan diputuskan untuk diperluas dengan menambah jenis dan tipe anggota baru, yakni sebagai anggota mitra. Tipe terakhir atau jenis kemitraan seperti dikatakan oleh Ferragamo adalah keanggotaan yang, saya kutip langsung, meskipun tidak mencapai status anggota penuh, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak BRICS. Tipe keanggotaan ini sekali lagi merupakan cara organisasi untuk menyaring calon anggota potensial sebelum benar-benar diterima secara bulat oleh forum menjadi anggota penuh. Pengklasifikasian atas jenis keanggotaan baru seperti itu, menurut catatan Secret Briefing, faktanya tidak terlepas dari usulan Brazil dan India yang menginginkan agar penerimaan anggota baru dilakukan melalui proses dan mekanisme yang lebih ketat dan kredibel. Malah, lanjut menurut catatan yang sama, India sempat mendorong agar blok tersebut berperan aktif dalam merekrut negara-negara bercorak demokratik untuk tergabung ketimbang menerima keanggotaan negara-negara berhaluan non-demokratik sebagai anggota baru. Alasan tersebut konon diusulkan India sebab dirinya keberatan untuk menerima Arab Saudi sebagai anggota baru yang dianggap akan, saya kutip langsung, mengurangi pengaruhnya di kawasan Teluk Persia. Namun yang lebih menarik dari sekedar perdebatan internal soal penerimaan anggota baru, salah satu pendorong utama dari negara-negara berkembang di dunia selatan untuk bergabung dalam kelompok ini sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan Cina di dalamnya. Sebagai negara ekonomi baru yang bangkit dengan lonjakan paling luar biasa, Cina telah menjadi sumber gravitasi negara-negara lain untuk juga ikut bergabung dengan BRICS dan memetik buah kerjasama ekonomi,
bagi perkembangan ekonomi domestik mereka. Cina bisa dibilang sebagai primadona yang sayang jika dilewatkan. Dengan bergabung dengan BRICS, selain semakin bisa mendekati Cina dalam kerangka kerjasama multilateral dan memanfaatkan berbagai fasilitas serta platform kerjasama ekonomi di dalam BRICS, negara-negara berkembang juga bisa semakin memantapkan posisinya untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Cina secara lebih efektif. Memang bukan sebuah langkah kebetulan jika daya tarik BRICS bagi negara-negara berkembang lainnya sebetulnya berporos dari peluang ekonomi yang ditawarkan oleh BRICS itu sendiri dan Cina di sisi lain. Di samping itu, ada juga hal lainnya yang membuat mengapa BRICS gempar di jagat politik global, lalu menarik perhatian banyak kalangan dan mungkin juga membuat banyak negara-negara kecil dan berkembang akhirnya tertarik bergabung. Hal ini adalah karena keberanian kelompok ini untuk menyuarakan aspirasi kepentingannya terhadap dominasi Barat. Selama ini, fondasi persatuan yang menjadi landasan terbentuknya BRICS memang tidak lepas dari ketidaksepakatan mereka terhadap hegemoni kekuasaan negara-negara maju Barat dalam mengelola tatanan ekonomi dan politik internasional. Mereka, negara-negara BRICS, ingin agar peran mereka di panggung perekonomian global dihargai dan suara mereka dalam berbagai forum kerjasama internasional didengarkan seiring dengan meningkatnya kemajuan perekonomian mereka di dalam negeri. Pengabaian serta diskriminasi Barat terhadap realita telah lahirnya negara-negara ekonomi baru membuat mereka merasa tak dihargai dan dihormati. Muncul persepsi bahwa negara-negara maju Barat sengaja melakukan upaya pengekangan peran dan hak terhadap negara-negara berkembang supaya kepentingan mereka tidak terusik dengan suara-suara baru dan aspirasi-aspirasi baru dari negara-negara yang sedang bangkit. Secara ekonomi, faktanya suara dan aspirasi kepentingan negara ekonomi baru yang sedang berkembang di berbagai institusi keuangan multilateral seperti World Bank dan IMF sering diabaikan. Hak dan suara mereka dalam institusi-institusi tersebut tidak lebih besar dibandingkan suara dan hak negara-negara maju lainnya yang sudah mapan. Meski performa ekonomi negara-negara berkembang BRICS menunjukkan hasil maksimal dibandingkan yang lainnya. Ketimpangan hak dan suara di lembaga multilateral yang didominasi Barat inilah yang akhirnya memicu perlawanan tiada henti di antara negara-negara BRICS dan membuat mereka bersatu untuk mengupayakan sebuah sistem distribusi suara dan hak yang lebih adil dalam institusi keuangan multilateral seperti IMF dan World Bank. Makanya tak aneh jika kini mereka menciptakan konsep serupa dalam BRICS seperti membuat bank baru NDB atau New Development Bank, semacam World Bank ala BRICS yang fokus pada pinjaman pembiayaan modal pembangunan di negara-negara berkembang. Mereka juga menciptakan padanan IMF di dalam organisasi tersebut yang tergambar melalui pembentukan CRA atau Contingent Reserve Arrangement sebagai antisipasi pinjaman kredit di masa krisis. Bahkan, perlawanan paling fenomenal lainnya yang dilancarkan BRICS terekam melalui wacana pembentukan mata uang khusus dan penggunaan mata uang lokal untuk menggulingkan hegemoni dolar AS yang sering dijadikan alat politik Barat. Dolar sering dijadikan alat politik Barat untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang berseberangan dengan mereka. Dampaknya, selama dolar Amerika Serikat masih menjadi alat transaksi utama, selama itu pula negara-negara lain yang berseberangan dengan Barat akan rentan terhadap sanksi ekonomi. Apakah eksistensi BRICS bisa mengimbangi sepak terjang Barat dan mengelola tatanan ekonomi global secara lebih adil? Kita akan lihat sepak terjangnya. See you later.